Baik, saya akan jadi saya perlu sampaikan. Kelihatannya Universitas Said itu gambar yang lama ya. Gambar yang baru sudah tidak seperti ini. Jadi seperti mall. Jadi universitasnya sudah jauh lebih baik. Saya akan menyampaikan modul ketiga tentang perencanaan produksi agregat. Agregat production planning atau perencanaan produksi agregat adalah perencanaan yang dilakukan secara menyeluruh untuk memenuhi total permintaan terhadap suatu produk dengan memanfaatkan sumber daya manusia, material secara efisien dan tepat waktu. Maka kita melihat bahwa tujuan agregat production planning ini menggunakan secara efisien sumber daya manusia dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan, maka tujuan utama adalah meminimalkan biaya produksi. Maka apa yang menjadi pekerjaan oleh agregat production planning ini adalah menjadi tujuan middle management. Jadi dia berpikir secara taktis bagaimana menerjemahkan dari rencana strategis top management dan menyampaikan kepada lower management. Jadi dalam prakteknya bagaimana dia membuat rencana strategis itu menjadi taktik yang harus diterapkan untuk unit operasional setiap hari. Penerapan perencanaan produksi dapat dibedakan menjadi tiga. Satu, perencanaan strategis atau Renstra, kemudian perencanaan teknis, taktis, dan perencanaan operasional dalam harian yang akan dikerjakan oleh labor ataupun pekerja dalam unit-unit di industri. Tujuan perencanaan produksi agregat merencanakan jadwal induk produksi untuk beberapa periode mendatang, merencanakan kondisi optimal ketersediaan sumber daya dan peralatan secara produktif. Perencanaan agregat ini juga mencari kombinasi terbaik untuk meminimalkan ongkos atau biaya produksi atas beberapa pilihan yang dihadapi di dalam memenuhi permintaan pasar. 4 kombinasi yang masuk dalam perencanaan produksi adalah variasi jumlah tenaga kerja. Apakah dia akan menjadi tenaga reguler, tenaga tetap, ataupun kontrak dan seterusnya. Kemudian variasi jam ada jam kerja reguler, ada jam kerja lembur atau shift. Tingkat persediaan juga sama. Berapa tingkat persediaan reorder point dilakukan untuk tingkat kepastian? Apakah dia akan menerapkan just in time? Demikian juga untuk subkontrak. Maka subkontrak diberikan kepada partner kita atau asosiasi kita yang memang memahami seperti apa kualitas produk yang kita lakukan. Jadi subkontrak ini juga harus dibatasi, tidak boleh untuk membuat satu kondisi-kondisi keputusan sehingga dia melangkah lebih dahulu sehingga dia bisa menemui pasar kita, sehingga apa yang dilakukan akan membahayakan hubungan kita di dalam memenuhi pasar. Kecepatan produksi tetap biasanya tergantung kapasitas produksi dari mesin yang digunakan pada tiap periode. Kemudian jumlah tenaga kerja yang dialokasikan untuk menghasilkan produk. Berapa banyak dalam periode tersebut. 3, alokasi pemanfaatan waktu kerja reguler. Kita melihat ada tanggalan atau kalender yang berwarna hitam diterapkan untuk sejumlah pekerjaan di dalam memproduksi barang. Kemudian melakukan lembur atau shift terutama pada peleburan emas dan seterusnya, tidak boleh sembarangan. Halo, ada pertanyaan? Kemudian jumlah tingkat ketersediaan di dalam membantu kelancaran produksi. Kelima, jumlah subkontrak di dalam mengantisipasi permintaan pasar. Jumlah pesanan yang ditunda untuk waktu penyerahan dan meningkatkan inventory cost.
Maka apa yang dilakukan industri? Jadi misalkan saja saya senang Pak Dadan membuat sistem produksi misalkan ikan asin. Maka ikan asin dilakukan dengan pengeringan ataupun fermentasi dan seterusnya, kemudian dijual ke pasar. Maka konsumen membeli sesuai keinginan. Seperti apa sebenarnya yang diinginkan? Karena pengawetan ikan tidak hanya dengan cara diasinkan, tetapi ada diasap dan seterusnya. Atau diolah menjadi, misalkan saja ada sambal roa, jadi campur dan seterusnya. Jadi bagaimana perilaku konsumen itu harus dicapai, harus berusaha seperti apa keinginan dan berapa besar yang diinginkan secara periodik. Karena dengan periodik waktu yang ada dapat ditentukan berapa yang harus diterapkan untuk memenuhi konsumen tersebut. Berapa besar mesin yang harus dilakukan untuk menunjang. Jadi kapasitas mesin harus direncanakan dengan baik. Maka untuk mengantisipasi ketidakpastian demand atau konsumen, seorang manajer produksi harus melakukan prediksi data marketing. Maka tadi saya berbicara, oke, cari informasi data marketing dengan cara menggunakan forecasting demand. Jadi itu menghitung jumlah. Jadi prediksi dari forecasting untuk menentukan itu, kemudian survei untuk menentukan item-item seperti apa saja yang diinginkan. Kemudian melakukan pengaturan tenaga kerja, pengaturan waktu kerja reguler, kerja lembur ataupun shift. Pengaturan kecepatan produksi karena itu menyangkut mesin yang dioperasikan. Kemudian pengadaan sistem inventory, back order maupun kontraktor. Untuk manajer marketing biasanya menciptakan strategi pasar yang mempengaruhi demand konsumen dengan melakukan promosi, baik itu digital marketing, pemberian bonus, diskon, iklan, dan seterusnya, ataupun demo secara efektif, itu bisa dilakukan. Sekarang mungkin berbeda dengan yang dahulu. Sekarang pasar menginginkan adanya bentuk e-money. Maka yang dilakukan biasanya yang dulu adalah bentuknya berupa bonus, adalah bentuk atau diskon dalam jumlah tertentu. Kalau sekarang ada Shopee, ada OVO, ada Tokopedia yang digunakan untuk media ini. Lebih banyak orang percaya e-money daripada money yang beneran. Kalau untuk Kuwait pakai real, pakai dolar atau pakai Kuwait dinar, real? Prof. Dinar ya. Tapi dinarnya terlalu besar ya, 46.000 ya. 48. Sekarang 48. Rupiahnya yang lebih rendah ya. Rupiahnya yang kekecilan. Kekecilan ya. Mungkin karena makmur ya. Ya. Jadi Jokowi tidak berusaha untuk meminimumkan rate ya ada. Jadi masih 48 ya sekarang. Setahu saya kemarin itu 46. Sekarang sudah 48. Qatar kan tidak terlalu besar. 4.000. Berapa? 4.000 satu real. Iya. Ya. Wah, terlalu mahal ya. Mata uang tertinggi di dunia kalau nggak salah Kuwait dinar itu. Waduh. Di atas pound sterling. Iya, pound sterling kan 17 atau ya. Sekarang berapa? Euro aja 17-an gitu kan. 48. Ya. Sedang asar atau di sana? Dong. Ada buka samping aja. Gimana? Sedang asar? Lihat aja nanti. Survei membuktikan. Gimana baiknya? Asar kita belum azan di sini. Itu
apa ya di Oke. sih 32 Nanti langsung besok. izinnya aja sendiri-sendiri Pak, sholat asar, jadi Belum. kuliahnya lanjut aja. Nggak usah Oke. nggak usah di break. Iya. Lanjut Oke. aja kuliahnya, kita izin masing-masing aja nanti. Oh, 32 Oke. 42. Oke. Oke. Saya berbicara Enggak lah, tentang jangan kepo lah Mendy. Oke, Pak yang di Iya, Pe. promosi yang ada di Oh, ini. Biasanya ada digital Jangan marketing. kepo tapi. Digital Masa ya? marketing itu dirancang sehingga semua kebutuhan itu landed. Yang ada kita sharekan lewat online. Kemudian Bikin ini Bet ya. Casing HP Chelsea. gimana? Masih Udah mulai Mas, hotel jadwal. Mas Muhammad Gufron, tolong di mute. Di mute, Mas. Unmute. Mas Muhammad. Ya. Satu PM. Oke. Oke, bisa lanjut. Jadi saya punya histori di dalam promosi terutama Usahid. Pada saat awal kita melakukan kontrak dengan digital marketing Hero Lead, orang kita tidak siap. Contohnya pada waktu ditelepon, katakanlah yang nelpon itu orang Papua. Jadi bedanya 2 jam. Pada waktu Papua di sana jam 8 dia telepon kepada Usaid, Bapak bagaimana saya bisa dapatkan informasi? Orang Sahid marah. Bapak tahu nggak di sini jam 6, ini sudah jam 8 Pak. Jadi tidak tahu perbedaan yang terjadi antara Papua dengan Jakarta. Jadi ini yang kita lihat bahwa ada mahasiswa Papua atau Maluku, itu adalah saat kita coba untuk mengembangkan Hero Lead, bahwa semua yang keinginan yang ada itu semua sudah landing, tetapi ada ketidaksiapan yang ada di kita. Jadi satu, kesiapan perbedaan waktu seperti kita saja. Pada waktu saya telepon, kontak untuk pertama lewat WA, apakah di sana siap jam 8, ternyata kan ada perbedaan 4 jam subuh yang ada di sana. Jadi ini berarti kita selanjutnya jam 5 begini ya. Mas Eko ya, nanti tolong sampaikan. Iya, Prof. Ini lebih nyaman, Prof, untuk semuanya. Oke. Jadi Di Papua tidak terlalu malam juga. Oke. Oke, Mas. Terima kasih. Tapi yang jadi permasalahan adalah kesiapan kita di dalam perubahan informasi, baik itu promosi, bonus, diskon, dan seterusnya, menjadikan kondisi kita secara keseluruhan banyak yang tidak tahu perilaku yang ada. Nah, ini yang menyebabkan kita pada waktu 3 bulan saja kita membayar 100 juta untuk penerapan digital marketing. Oke, saya ingin menyampaikan ada gambaran umum di dalam penulisan atau di dalam mensikapin seperti apa sebenarnya bentuk industri. Oke, suatu pabrik mempunyai kapasitas produksi 38 unit per hari. Setiap unit produksi yang baru dihasilkan tidak bisa langsung dijual pada bulan tersebut. Jadi diperlukan penyimpanan dengan biaya penyimpanan $10 per bulan. Biaya pemesanan ulang melalui back order juga harganya lebih mahal, yaitu $25 per bulan. Biaya produksi per unit itu 800, tetapi pada saat kita menerapkan lembur besarnya 1.000 per hari kerja. Kita kenal ada regular time, ada overtime, dan back order. Maka kita melihat pertama ada bulan Januari sampai Desember. Maka jumlah permintaan berdasarkan data marketing ada 500 untuk Januari, Februari 750, Maret 850, April 1000, kemudian Mei 1400, dan seterusnya sampai Desember. Nilainya adalah seperti ini. Ini berdasarkan data manajer marketing. Data ini bisa kita akumulitkan. Maka untuk akumulatif dari demand pada bulan Januari 500 karena tadinya 0,
kemudian 750 untuk Februari, jadi menjadi 1.250, dan Maret menjadi 850, menjadi 2.100, April 1.100 hingga 3.100, sampai Desember kita bisa menghitung kumulatif produksinya 9.400. Maka data ini data dari marketing diberikan kepada manajer produksi. Maka manajer produksi pertama menghitung berapa jumlah hari kerja dari kalender. Oke, Januari 22, Februari 18, Maret 22, sampai Desember. Kemudian overtime pada saat Sabtu atau Minggu kita bisa terapkan yang ada di sini. Maka dari data yang ada regular time maupun overtime kita bisa menghitung regular time production. 22 kalikan 38, 836. 4 kalikan 38, 152. 836 tambah 152, 988. 988 dikurangkan 500, maka pada bulan Januari nanti akan ada inventory 488. Kemudian kedua, kita bisa mengantisipasi bukan 750, kita juga bisa menghitung 750, tapi karena kita menghitung kumulatif 1.250, maka kita lihat regular time days untuk bulan 2, 18 hari, overtime-nya 5 hari, maka 18 kali 38 ketemu 684, tambah 152, 988 tambah 684 tambah 152 menjadi 1824. Maka kedua adalah inventory pada bulan Februari 574. Demikian juga seterusnya, kita tinggal tambahkan 22 kali 38, 836, 4 kali 38, 152, 1824 tambah 836 tambah itu menjadi 2.812. Maka kita masih ada inventory yang kita simpan sejumlah 712. Pada saat bulan April 34 menjadi 310 permintaannya secara kumulatif, maka 21 kali 38 798 4152, maka 2812 tambah 798 tambah 152 jumlahnya 3762. Ternyata permintaan 3.100 sehingga ada 662 yang kita simpan. Demikian juga seterusnya, akumulasinya 4.522, kita ketemu adalah 8365190, sehingga ketemu totalnya 4788. Diupayakan untuk memenuhi bulan Mei permintaan pasar, maka ada inventory sejumlah 288. Tetapi pada saat bulan Juni 4.500 ditambah 1.500 menjadi 6.000. Maka apa yang terjadi? Dengan penjumlahan 21.798 4152 yang diberikan pada hasil kumulatif produksi ternyata 5738. Maka pada bulan ini kita sudah harus memesan kepada subkontraktor asosiasi kita yang produk yang dihasilkan harus sama dengan produk kita, dengan label yang sama. Maka sejumlah yang kita pesan untuk tahun depan adalah 262. Ini belum terjadi, maka kira-kira Juni ke depan kita akan melakukan upaya pemesanan pada back order. Demikian juga seterusnya, tetapi pada sejumlah bulan September itu jumlahnya 8.200. Maka apa yang terjadi? Kalau itu diterapkan 20 kali 38 760, kalau tambah 4152, maka hasil yang diharapkan akan menjadi melebihi dari permintaan, sehingga ini harus dilakukan penyimpanan inventory, tetapi kita tidak menggunakan kapasitas penuh, sehingga kita mempunyai tujuan untuk bisa membuat rencana produksi sama dengan kumulatif permintaan pasar. Sehingga ini adalah menjadi kebebasan kita untuk tidak menerapkan jumlah kapasitas penuh. Jadi di sini 23 kali 38 pasti akan menjadi
836 tambah 38. Jadi kira-kira itu. Maka kita tidak gunakan ini. Maka nilainya 9.400 dikurangi 8.056 dibagi 1, 2, 3. Sehingga kita dapatkan adalah 9.400. Maka jumlah yang ada di sini digunakan untuk memaksimalkan maintenance pada mesin-mesin produksi kita. Oke, dari sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang bertanya. Mau tanya Pak? Oke, silakan. Ya Pak ini. Danan. Nah, kalau ini dari sisi produksinya kita menghitung seperti yang Ya. Bapak utarakan barusan, di mana di saat produksi itu berkurang kita bisa melaksanakan maintenance-nya. Nah, sedangkan kadang mesin itu mesinnya sendiri punya jadwal tertentu gitu untuk maintenance. Nah, itu kira-kira gimana itu supaya tidak bentrok antara di mana dia harus maintenance atau saat produksi itu sendiri gitu. Kalau kita hubungkan dengan yang ini. Oke. Pertama kita harus merencanakan memang. Maintenance kan ada waktu kita lakukan. Nah, asal tidak terjadi shutdown ya. Iya. Jadi kalau itu dilakukan maka kita memfokuskan pada kondisi bulan-bulan ini Mas. September sampai Desember. Biasanya dilakukan itu. Tetapi kalau shutdown kan kita mau nggak mau harus kita perbaiki. Iya. Tetapi utamanya adalah pada bulan-bulan ini kita harus memenuhi permintaan pasar dalam jumlah besar, harus menjadi target kita lakukan. Sehingga kita pada saat ini kita saja kekurangan bulan Juni. Jumlah produksi kita dengan jumlah permintaan itu terjadi kekurangan, sehingga pada saat ini kita melakukan back order. Kita minta bantuan asosiasi kita dengan jumlah yang sama, dengan item yang sama. Jadi itu yang dilakukan pada back order adalah kita harus merencanakan, jangan sampai tidak. Tetapi back order harus terkontrol, Mas. Kadang back order itu mau tahu banyak, sehingga apa yang terjadi? Maka pada tahun berikutnya terjadi perebutan antara pemesanan yang ada pada industri kita dimasuki oleh back order yang menjadi pesaing baru. Jadi itu yang dilakukan, Mas. Oke. Oke. Tanya, Memang Prof. Saya memang Prof. yang oke, sebentar. Memang untuk Mas Dadan ini jumlah ini adalah jumlah yang ada pada buku, Mas. Jadi saya menerjemahkan yang ada dalam buku sehingga saya kasih titik-titik seperti ini. Kalau di buku tidak ada, Mas. Jadi tentunya kita bingung. Jadi saya mencoba seperti ini. Nah, soalnya yang terjadi kebetulan saya kan di bagian maintenance di lapangan, eksekutornya gitu. Ya. Nah, di saat kita mau melakukan apa itu shutdown, perbaikan, kan operation punya target sendiri. Sedangkan kan operation sendiri di sini tergantung main company-nya ke Qatar Petroleum buat supply gas. Nah, itulah kadang dia bilang, oh enggak, misalnya bulan ini lagi high demand atau apa gimana ya kita akhirnya nurut aja gitu, karena intinya perusahaan juga kalau misalnya produksinya lebih diutamain akhirnya pada ngalah yang lainnya itu. Jadi gitu loh. Oke. Mas ambil maintenance, Mas. Saya yang nanti yang bimbing. Siap. Oke. Jadi kalau yang ini adalah kasus karena ini ada di buku kemudian saya ulas, Mas. Ya. Oke, jadi kira-kira gambarnya itu. Oke, Mbak Naimah. Tadi sudah siap untuk bertanya. Iya, Prof. Saya mau tanya. Kan kalau ngelihat tadi angka-angka proses perencanaan produksi tadi kan agregat tuh kayaknya lumayan banyak sekali variabelnya. Terus bagaimana caranya kita mengantisipasi kalau misalnya di tengah perjalanan perhitungan yang sudah kita buat itu ada perubahan permintaan. Jadi selama periode perencanaan itu ada perubahan permintaan, itu gimana caranya mengantisipasi itu? Terus kalau misalnya nanti diubah, ya tentunya kan akan mempengaruhi faktor-faktor yang lain itu juga semua. Itu gimana, Prof? Oke, saya pertama harus sampaikan
bahwa ini 1, 2, 3 ini adalah pekerjaan manajer marketing. Oke ya. Jadi forecasting, demand, kumulatif itu adalah pekerjaan dari manajer marketing. Kemudian nomor 4 sampai 10 adalah pekerjaan dari manajer produksi. Sementara yang 11, 12, 13, 14, 15 adalah manajer finance. Yang kita lakukan sebagai manajer produksi adalah menyampaikan kepada manajer finance bahwa apa yang diminta oleh marketing itu bisa kita produksi dengan jumlah minimal adalah 7,814 2,7. Yang kita lakukan sebenarnya adalah cara paling cepat untuk menyampaikan kepada manajer finance. Tetapi yang optimal kita bisa lakukan nanti ada program linier, memasukkan semua angka per jumlah dan regular time di waktu kerja dalam bahasa program. Ada program dinamis, ada program linier, dan itu yang menjadikan kita bisa punya kelonggaran bahwa dana yang dilakukan lebih minimal dan waktu yang dilakukan lebih longgar. Jadi kira-kira itu yang dilakukan. Karena ini adalah kita perlu mengantisipasi bahwa ada permintaan dan berapa yang harus kita produksi dengan biaya yang minimal. Jadi cara ini cara grafis, cara heuristik yang dilakukan. Maka kalau kita mau lakukan lagi pasti akan menjadi lebih hemat dilakukan dengan cara optimasi. Kira-kira gitu, Mbak. Dan waktu yang ada pasti punya kelonggaran lebih banyak. Oke. Berarti harus pinter-pinter manajernya nih. Iya, kan kita ahlinya manajemen, Mbak. Kompetensi kita di sini. Oke. Oke, yang tadi ada adalah pertanyaan, Prof. Ya? Yang bertanya siapa? Mau bertanya, Prof. Oke, silakan. Kosasi, Prof. Ya. Dari Papua. Oke, silakan. Iya, Prof. Untuk yang tadi dari tabel yang ada di sana itu, untuk yang forecast demand kan dari mulai hitungan 500, kemudian sampai di tengah, sampai tinggi, kemudian turun lagi, Dok. Apakah itu berdasarkan hasil penghitungan forecast atau hanya atau menurut berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Prof? Itu yang pertama. Terus yang keduanya, untuk yang forecasting seperti ini, apakah ini hanya berlaku untuk bulanan ataukah ini tergantung kita, apakah kita inginnya sih forecastnya misalnya mingguan gitu atau mungkin harian. Bagaimana nih, Prof? Terima kasih. Oke, Mas. Data pertama dari 1, 2, 3 ini adalah data marketing. Itu sudah fix, Mas. Bahwa itu biasanya job kontrak. Oke, maka diberikan biasanya direksi memanggil untuk manajer marketing dan manajer produksi. Oke, saya minta bahwa untuk 1 tahun ke depan kamu lakukan untuk memproduksi sesuai permintaan manajer marketing. Maka dia lakukan dari bulanan dibuat bukan mingguan, Mas, tetapi hari ini. Hari kerja yang ada dibuat diterjemahkan di dalam waktu kalender yang warna hitam itu adalah regular time. Jadi dilakukan seperti itu. Berisi kakak itu lagi belajar. Mas Enjang di mute. Oke. Oh. Oke, Panjang. Oke, jadi kira-kira itu yang dilakukan sehingga kita bisa melihat itu bukan mingguan tapi per hari dilakukan. Data ini sudah data kontrak biasanya, Mas. Jadi bukan forecasting, sudah menjadi captive market yang harus dibuat sehingga dia harus melakukan penjabaran waktu kerja dan seterusnya ini. Tetapi yang ada di sini harus kita sampaikan kepada manajer
finance bahwa kamu harus bisa menyiapkan data sejumlah ini yang paling minimum. Jadi biasanya direksi mengundang para manajer atas permintaan pasar itu. Kira-kira itu, Mas. Pak Kosase masih anu? Iya, Prof. Terima kasih. Ya. Ada satu lagi. Oke. Iya, ada satu lagi, Prof. Itu udah jelas clear. Apakah ini untuk apa namanya itu untuk forecasting untuk agregat ini, Prof? Apakah ini juga berlaku untuk retail juga, Dok? Untuk penjualan-penjualan retail kayak begitu? Atau ini hanya untuk produksi saja dari pabrik gitu? Kelihatannya untuk produksi saja. Terima kasih, Dok. Jadi hasilnya kita serahkan pada marketing itu. Apakah dia nanti retail ataukah online dan seterusnya itu tadi. Oke, ada iya. yang bertanya Terima kasih, lagi? Prof. Ya. Oke. Ada yang bertanya lagi? Oke, saya kelihatannya harus melanjutkan. Yang tadi kita menghitung berapa jumlah selisih yang ada tadi. Jadi menggunakan kapasitas yang kosong yang ada di sini untuk maintenance. Maka dihitung dengan menggunakan mengurangi 9.400 sebagai tujuan untuk bisa membuat equal demand and supply. Maka kemudian dibagi 3 kita bisa lihat di sini kita lihat ada 760, 483, 441. Yang menjadi pertanyaan dari teman-teman, apakah ini bisa dibuat 750 ini menjadi 493 dan seterusnya? Enggak ada masalah di sini kelonggaran, tetapi yang jadi masalah ujungnya adalah kita harus membuat satu jumlah yang sesuai permintaan. Jadi di sini apakah bisa adalah yang warna hitam. Kalau kita tidak membuat yang ini, misalkan 760 ditambah 152, hasilnya akan menjadi semua itu akan menjadi warna merah. Jadi supply-nya akan menjadi warna merah. Maka perencanaan produksi agregat membuat yang warna biru ini. Maka jumlahnya tetap sama 9.400. Kira-kira demikian yang saya sampaikan di dalam perencanaan metode agregat, perencanaan agregat metode grafik ini. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak saya akan melanjut. Jadi ini jawaban Mbak Naimah tadi. Metode perencanaan produksi agregat lainnya. Jadi tadi adalah metode grafis atau metode grafik yang tadi. Tapi ini adalah cara yang lebih akurat, lebih murah yang ada, tetapi punya kelonggaran. Maka dibuat ada program linear, ada linear design rule atau HMMS itu yang ada. Jadi agak lebih banyak menggunakan, kalau saya lebih banyak pakai. Tapi kita lakukan hanya memasukkan rumus di dalam software. Jadi jauh lebih mudah, Mbak. Kalau tadi dengan menggunakan grafik atau metode empiris dengan koefisien manajemen ataupun parametrik, jauh lebih rumit memang. Program linear ini adalah asumsi yang digunakan linearitas pada ongkos variabel yang digunakan. Kemudian biaya produksi persediaan tidak berubah selama kurun perencanaan. Kasus back order dianggap tidak ada, ditangani sendiri. Maka rumusnya adalah minimize cost. Yang dilakukan dengan menghitung seperti ini. Sorry, sebenarnya ini hanya komputer, kita bisa masukkan saja fungsi constraint-nya X1 seperti ini, 1 dengan 2 dan seterusnya.
Jadi kita memasukkan semua constraint yang ada, kita tinggal hitung untuk X1 ini adalah jumlah tipe produk I yang diproduksi pada periode T. Jadi yang digunakan bisa multi produk. Jadi tidak harus satu saja. Jadi tinggal memasukkan rumus, kemudian menginput yang ada overtime, regular time juga kita bisa lakukan, sehingga kita dapatkan adalah Z itu adalah minimize cost. Jadi biaya produksi yang minimal, kalau yang tadi jumlahnya 7814 ini, tapi sekarang tinggal yang ada tinggal masukkan rumus saja. Sebenarnya saya kehilangan program linear yang ada, saya pikir nanti saya akan tambahkan. Model ini HMS ada Holt, Modigliani, Mode, dan Simon yang ada. Jadi ini banyak model yang ada di dalam optimasi. Ini linear decision rule. Kemudian kita tinggal memasukkan rumus saja sebenarnya. Yang susahnya satu, saya sampaikan. Model yang saya lakukan adalah model dalam bahasa Visual Basic, itu adalah di dalam komputer atau laptop yang sistemnya 32. Sementara kalau yang ini 64. Apa yang terjadi kalau kita memasukkan yang ada di program itu ke dalam ini, maka angkanya bisa lebih besar, kemudian foto atau gambarnya lebih kecil, atau sebaliknya. Jadi itu yang menyebabkan saya tidak bisa menggunakan penerapan dengan metode-metode yang ada dengan Visual Basic. Oke, ada yang bertanya lagi? Silakan. Oke. Ya. Pak Dadan ada pertanyaan? Lanjut, Prof. Lanjut dulu. Oke, kelihatannya Lanjut, Prof. Kelihatannya harus diterima semua matematik saya. Itulah. Ya. Ngedap. Ya, jadi mau tidak mau harus diterima, kemudian besoknya bisa ditanyakan saya. Oke. Pada metode parametrik ini banyak digunakan pada berbagai macam bentuk fungsi ongkos. Penerapan metode ini dilakukan dengan bantuan komputer agar memudahkan dalam menghitung mencari harga-harga parameter, di mana nilainya antara 0 dan 1. Jadi kayak bilangan biner. Keputusan yang keluar mungkin optimal, mungkin juga bias, tidak optimal, karena harga-harga parameter tidak dapat dievaluasi secara kontinu. Sedang harga parameter yang optimal tidak juga diketahui posisinya. Maka model ini lebih banyak digunakan parametrik atau perkiraan. Model produksinya kita bisa menghitung di sini. W ini adalah untuk jumlah tenaga kerja, work. Kemudian K adalah standar kerja untuk orang per unit produksi dan seterusnya. Ini kita lakukan dengan menggunakan banyak rumusan yang ada. Saya ambil contoh, suatu industri produk barang menggunakan jasa konsultan pemasaran untuk memberikan gambaran kebutuhan demand per tahun. Untuk tahun depan atas satu produk tersebut. Jasa konsultan pemasaran memberikan data forecasting demand pada tahun depan sebagai berikut. Untuk bulan 1 sampai 12, jumlah permintaan adalah 220 dan seterusnya ini. Buatlah chart kebutuhan produksi per hari. Gambarkan histogram permintaan dan kebutuhan kumulatif demand. Hitung kecepatan produksi rata-rata untuk memenuhi demand dan gambarkan dengan kurva permintaan. Bila kondisi tenaga kerja tetap tidak ada idle time dan overtime lembur, back order tidak ada atau subkontraktor juga tidak ada, dan penyesuaian kapasitas mesin juga tidak ada, serta industri ini tidak menggunakan safety stock. Maka untuk memenuhi permintaan pasar, beberapa keseimbangan inventory setiap bulan yang aman untuk mengantisipasi fluktuasi demand.
Dan untuk memenuhi permintaan dilakukan pengembangan alternatif. Pertama yaitu melakukan pengaturan tenaga kerja. Biaya rekrutmen untuk meningkatkan kecepatan produksi dan biaya PHK untuk mengurangi kecepatan adalah $1.200. 12.000. Untuk melakukan perubahan inventory, biaya penyimpanan 20% dan rata-rata kesimpangan inventory serta setiap unit dibutuhkan $100, sedang biaya gudangnya 90 unit $90 per unit. Alternatif mana yang paling baik? Jadi kita lihat bahwa ada permintaan bulan Januari sampai Desember, ada forecast demand yang diberikan pada marketing, jumlahnya 3.500, kemudian kumulatifnya kita bisa hitung. Hasil produksi yang dilakukan hari produksi adalah seperti ini. Kemudian kumulatif hari produksi kita jumlahkan. Kemudian kebutuhan hari produksi yaitu 2 dibagi 4. Maka 220 dibagi 2 ya, nilainya seperti ini. Maka kecepatan produksi rata-rata dari 3.500 yang ada dibagi 250 hari. Maka ketemu adalah 14 unit per hari. Rata-rata kebutuhan demand forecasting, maka dibuatlah 14 unit per hari. Jadi kalau kita gambarkan secara grafik, Januari, Februari, dan seterusnya, kemudian kita hitung kecepatan produksi 14 yang ada di sini, maka akan terjadi kondisi seperti ini. Maka pada saat kita mencoba menghitung grafik yang ada adalah di sini akan terjadi kelebihan inventory karena permintaannya seperti ini. Kemudian di sini akan terjadi kondisi kekurangan yang ada. Kemudian kecepatan produksi rata-rata yang dihasilkan adalah 14. Kalau 40 kali 14 kita tinggal titik ini 80, 120 dan seterusnya kita bisa menghitung menarik garis lurus ini. Oke. Ini agak berbeda karena ini adalah bisnis percetakan. Saya pikir enggak berkaitan. Jadi anggap aja ini. Kemudian saya perlu sampaikan bahwa untuk teman-teman untuk produksi kelihatannya harus menerima saja. Saya rasanya ada baiknya kalau nanti kita ketemu, saya akan mencoba untuk dalam bentuk sistem 64 untuk saya tambahkan. Jadi saya minta maaf karena komputer saya yang banyak programnya itu sistemnya 32. Jadi kira-kira Pentium 2 waktu saya mengambil disertasi. Jadi nggak bisa kompatibel dengan sekarang ini yang sistemnya sudah i7. Jadi ya saya minta maaf. Saya akan coba untuk menerjemahkan dalam bentuk perhitungan sekarang ini. Oke, sampai di sini untuk production agregat saya mencekokin semua angka-angka di dalam pertemuan ini tadi forecasting dengan angka-angka, sekarang perencanaan produksi agregat. Pertanyaan saya masih bisa menambah satu materi lagi enggak atau oke kita break saja, kita ketemu yang akan datang untuk yang kelima dan keenam. Setelah itu sudah bisa mengambil UTS. Jadwalnya setelah UTS. Tetapi saya diingatkan Mas Eko untuk minggu depan supaya saya membuat UTS dalam bentuk makalah. 4 orang ya? Ya, jadi Dok. 4. Bagi 7, Dok. Iya, Prof. 4 orang. Ya, Prof. 7 Oke, 4 orang. Mas Eko mengingatkan saya untuk 7 kelompok ya. 7 kelompok, Prof. Ya, Prof. Jadi setiap orang mengetik 3 halaman. Oke ya.
Copy, Jadi Prof. Siap. mengetik 3 halaman dari data atau yang ada yang kita dapatkan. Oke, kira-kira Ya, Prof. itu kalau saya yakin terlalu penat dengan Siap, angka-angka. Prof. Saya bisa melihat Mas Dadan itu sudah nunduk gitu, berarti ikannya pada lepas itu. Tetap semangat, Prof. Penasaran. Saya Penasaran semangat dong. banget, Prof. Saya harus tahu diri kalau Mas Dadan sudah nunduk itu berarti ikannya sudah lepas semua nih. Begitu ya, Prof? Iya. Yang hobi mancing, Saya Prof. dok. Ini udah apa? Masih Pentium 1 kayaknya. Iya, benar. Mas Majid. Oke, Mas Majid, silakan. Siap, Prof. Oke. Ada pertanyaan, Mas Majid? Yang tadi itu yang angka 38 itu loh, Prof. Yang Oh. tadi kan dikalikan 38. Angka itu Iya. dari mana tadi, Prof? Itu contoh soal itu, Mas. Contoh saja kah? Iya. Oh, iya. Oke. Penasaran. Si penasaran. Ini Mas, Pak, 38 ini sama, Pak. contoh. Ini Iya. kan contoh gambaran umum. Jadi kalau pabrik mempunyai kapasitas produksi, kemampuan pabrik memproduksi setiap hari 38 unit, Mas. Jadi penasaran itu karena di sini hitungannya semua kalikan 38 ya, Mas ya? Oh, begitu ya. Iya, Mas. Karena Mas. kita kan di perusahaan pertambangan ini, Prof, kerjanya. Ya. Produksinya kan kita sampel untuk emas. Jadi kan masih kita compare dengan contoh tadi. Oh, iya. Oke, Mas, terima kasih, Prof. Kuwait ada emasnya. Saya di Indonesia, Prof. Hah? Freeport. Saya dari Banyuwangi, Prof. Tambang emasnya di mana? Saya 7 Bukit, Di daerah Banyuwangi. Banyuwangi Selatan atau Banyuwangi ke arah Jember? Yang Banyuwangi Selatan itu, Prof, baru Oh, Selatan. ditemukan cadangan emas yang baru, Prof. Oke. Oke, Mas. Semangat, Mas. Kalau ada apa-apa tanya saya. Mineralnya saya masih hafal. Kemudian kalau tanya nggak apa-apa saya lama di Lebong Tande di Bengkulu. Kemudian di Cigudeg itu apa namanya? Aneka tambang, Mas. Pongkor, Mas. Oh, di Pongkor ya, Ya. siap. Yang disemprot orangnya itu disembur pakai gas, jadi banyak yang meninggal. Yang penggali lubang itu, Mas. Ya, di di Gurandil, Pak, Gurandil. Di sini Gurandil, benar. Siapa nih tadi? Saya orang Bogor, saya, Prof. Siapa? Robi, Prof, Robi. Oke, Mas Robi. Jadi Gurandil ya? Benar. Iya, Gurandil, Prof. Sudah pernah ke Cigudeg? Kebetulan saya sekolah di sana, Prof. SMA, Prof. SMA yang di mana? Lewiliang atau anu Ya, ya? Lewiliang, Prof. Di Lewiliang. Ya. Ya, saya terus ke arah Jasinga. Iya, Tapi Prof. Pas pertigaan ke kiri itu kan yang Pongkor. Iya, betul, Prof. Pongkor. Apal saya, Mas. Saya Iya, tukang. siap, Prof. Oke, Gurandil betul. Saya kalau multiple choice ya, saya hafal, Mas, namanya. Jadi sekarang mengingatnya. Oke, Mas Majid ya. Kalau ada apa-apa ini tanya Mas Robi juga bisa menjawab. Jadi tinggal di Jasinga juga itu, Mas. Di mana? Saya tinggal di Dermaga, Prof. Oh, Dermaga. Iya. Dekat IPB ya. Betul, Prof. Oke, jadinya kalau pas lagi di sini bisa konsultasi ke kita di sini, ke usaha itu. Siap, Prof. Kita ada ini, apa itu namanya, pondok pesantren yang ada di di Sahid ya, Prof ya? Ya, Di Ampera, Sahid Prof kan ya? ada. Ya, di sana ada 78 Iya, betul, hektar, Prof. Mas. Jadi saya biasanya sering ke sana kalau pemilihan direksi. Jadi
biasanya saya diminta untuk menseleksi di sana. Jadi orang hutan juga Mas kira-kira. Jadi gimana Pak Dadan sudah nanya? Oh saya paling senang kalau sudah nggak nunduk. Nah kalau nunduk itu saya udah, waduh semua hitungan saya hilang itu. Sebenarnya saya pengen nanya Dok. Oke, silakan. Ini semua perhitungan-perhitungan di sini, kalau aplikasi di lapangan, biasanya yang pakai bagian mana, Dok? Ya. Manajer produksi. Ya. Itulah. Ya. Kalau ini yang susahnya karena direksinya menyukain siapa, Mas. Jadi biasanya memang yang di tengah itu manajer produksi. Informasi biasanya pertama adalah marketing. Minta item seperti ini, jumlahnya sekian. Kemudian disuruh menerjemahkan oleh orang produksi dengan biaya yang murah sehingga dia bisa menyampaikan ke manajer finance. Cuman yang jadi masalah tadi, kita sering dengan direksi itu sering dibuat manajemen konflik. Orang setiap direksi harus bisa menciptakan konflik. Tapi kelihatannya bukan sekarang saatnya. Pertama adalah dari marketing. Biasanya direksi mendapat data dari marketing, kemudian dia panggil manajemen produksi. Kamu terlambat melakukan antisipasi pasar. Bahwa kebutuhan di luar sudah seperti ini. Kamu kemana saja? Dia banyak alasan. Oke, orang marketing sudah bisa melihat bahwa kamu selama ini terlalu membela anak buah, sehingga produksi kamu nggak nganu. Maka yang terjadi adalah saya dulu ambil itu Mas, ambil palu geologi, saya bawa itu manajer marketing, saya datangin gitu kan. Jadi itu terjadi konflik. Seharusnya tidak boleh. Jadi seorang direksi harus bisa memaintain konflik itu menjadi informasi yang baik buat bagi marketing maupun untuk manajer produksi. Sehingga dia dapat semua informasi kontribusi setiap hari. Jadi itu Mas. Mana yang baik saya nggak tahu Mas. Saya juga menciptakan konflik yang ada. Tapi jangan bilang Prof. Kolel ya. Jadi konflik itu harus kita coba untuk kita lakukan supaya lama-lama kan kuat Mas. Kayak serum disuntikkan pelan-pelan gitu kan, jadi lama-lama kuat. Jadi kira-kira itu Mas. Mana yang disenangin? Ya, yang penting benar Mas solusinya. Ya, artinya kan kalau misalnya perusahaan itu mau solid, ya kalau lihat dari sini kan data ini diambil dari yang marketing, bisa dari produksi, mungkin dari bagian gudang, dari maintenance, dari semua gitu kan. Jadi semuanya akan tercapai dengan tujuannya yang sama gitu. Tapi datanya emang dari berbagai departemen, mungkin begitu Prof ya. Ya, tetapi kalau direksi antara marketing produksi itu sama klop, mereka bisa memberikan informasi. Mereka terjadi informasi yang saling menunjang bahwa sebenarnya ada yang digudangkan tidak laku Mas. Iya. Jadi ini yang penting adalah memang perlu dilakukan audit, kemudian diciptakan konflik untuk bisa menerima informasi dari masing-masing. Jadi cuman bagaimana kita dewasa untuk melaksanakan sesuatu tidak menjadi konflik. Karena saya dulu masih muda Mas. Jadi sekitar 22 jadi saya kayak gini saya datengin gitu kan dengan pasukan saya. Pasukan saya kan orang tambang semua Mas. Ya, tapi jangan Mas. Ambil cara yang baik adalah diaudit dua-duanya kalau menjadi direksi. Besok sudah jadi direksi dah setelah tukang magister dah. Ya, amin Dok.
Tapi jangan mancing terus. Oh, lebih betah itu, Dok. Oke, ada yang bertanya, Mbak Mary, silahkan. Mbak Mary di Kuwait atau di Qatar atau di Arab Saudi? Di Kuwait, Prof. Oh, Kuwait. Oh, temennya tante saya itu ya? Siapa itu namanya? Oh, itu istrinya Pak. Itu ya KBRI. Ya, atas. Hah? Iya, itu, Pak. Itu kecil tapi Pak Alamsah. Pak Alamsah ya, ketenaga kerjaan ya. Iya, hacker. Ya, tapi awu saya kalah, kalau orang Jawa itu awunya itu kalah. Jadi saya keponakan, jadi dia tante saya itu. Kecil tapi tante saya iya, itu. Iya. Benar. Kayak silsilah jangan gitu bilang ya, Prof. Jangan bilang ya. Ya, salamnya saja, Prof, nanti. Hah? Sampaikan salamnya saja. Tante muda berarti. Iya, tantenya muda banget. Ya. Oke, sementara gitu aja ya. Tolong sekali lagi Mas Eko mengingatkan saya minggu depan. Saya tak mikirin dibagi 7 ya kelompoknya ya. 4-4. Ya, jadi Prof, siap. Tidak keberatan untuk mengetik 3 halaman. Oke. Ya, Prof. Mas Eko, sorry Mas Eko. Soalnya nyusul ya, Dok? Enggak pakai soal, pakai jurnal kok. Enggak usah. Ini cuman matematik ini hanya pengen menyusahkan Mas Dadan aja. Jangan bilang Mas Dadan ya. Kalau matur suwun loh, Prof. Sudah nunduk itu saya juga harus jadi kalau matematika ini nanti tinggal masukkan saja jurnal yang ada. Kan matematik tinggal memasukkan aja jurnal, kemudian kalau ada apa-apa pakai program. Saya rasa itu yang saya perlu sampaikan, sehingga kita sudah punya pengalaman bagaimana membuat jurnal. Karena teman-teman Qatar itu diancungin jempol semua dosen. Karena yang lulus itu semua publikasinya internasional. Jadi saya tidak mau kalah, yang di sini Kuwait maupun ada Qatarnya harus semuanya sama. Usahakan lulus bersama ya. Jadi jangan terlepas. Siap, Prof. Oke. Komandannya Mas Eko ya. Mas Eko mancing juga enggak? Mas Eko dipanggil, Prof. Ya, Prof. Suka lari-lari, Mas Suka Eko. mancing, Prof. Naik kuda ya, goes ya? Maraton dia, Prof, maraton. Oh, maraton. Mancing keributan. Oke, Mas Eko, kalau bisa kita bisa semua bisa online di foto. Saya mau sharekan ke Mas Eko karena Mas Eko ini yang harus mengurusi syakat kita, harus add link-nya. Kita kan nggak bisa sudah lewat, Mas. Harusnya pagi kita sudah lewat, jadi kalau bisa kita tampil semua kemudian di foto, Mas. Prof, berarti slide Ya. share-nya di stop dulu ya, Prof ya. Ya, oke. 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 Wah, ramai. Wah, 26 ya. Oke. Pak Suroto kemana nih? Nggak kelihatan nih. Ada, Dok. Oke. Kita foto bersama. Oke. Siapa yang bisa foto dengan kamera yang baik? Kamera saya Dari laptop, Dok. Laptop Maika nih. Oke, Mbak Eka. Mbak Eka nanti di-sharekan saya ya sama Mas Eko terutama. Ini kok ada yang kedua juga. Oke.
Oke, berarti ada 2 halaman ya. Ya 2 halaman ya. Oke. Ya siap Baik, Kak. semua Mbak Susi. Oke. Ya, salam K3. Salam K3 Salam gimana K3 bentuknya? dong. Ini Dok, Prof. Ini Oke. Prof. Seperti ini kata Prof. Oke. Seperti ya. ini, Prof. Salam Oke. K3-nya. Yang Ya, yang seperti jentik. ini. Bulat Oke. 3, seperti itu. Oh, K3 begini ya. Oke, Mas Dadan. Siap, Dok. Mana Mas Robi ini? Iya, salam. Oke, baik Kak, sudah. Ya halaman kedua, Bu Dok, belum halaman kedua. Oke, halaman 2. Oke. Sudah ya. Sudah, Dok. Oke, terima kasih. Saya Liv. Tolong saya di-share sama Mas Eko ya. Mas Eko Ya, ke Dok, siap, Dok. Mas Eko ke Mas Eko juga. Siap, Mas Eko siap. sama Terima kasih, ke Mas Prof. Eko.